أشهد ألا ألا إله إله إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول رسول الله. Allah. Das war mein Glaubensbekenntnis. Ich bin jetzt stolzer Moslem. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, musim semi Islam di Austria, di mana saat ini tokoh-tokoh terkenal termasuk bidang olahraga juga menjadi mu'alaf. Tak hanya dia yang mu'alaf, tetapi juga membawa anak dan istrinya menjadi mu'alaf. Dan itu biasanya akan menjadi bola salju, ya, snowballing effect. Dan itu berarti apakah Katolik yang merupakan mayoritas di Austria akan mengalami musim gugur atau bahkan habis. Ya, inilah perkembangan-perkembangan terbaru yang dapat kita simak dari perkembangan di Austria. Wilhelm Uth adalah seorang petarung, ya, mixed martial art atau MMA asal Austria, ya, dan memeluk Islam sebetulnya pada 16 April 2020 silam saat pandemi. Dan itu biasa di kalangan para selebritis, termasuk selebritis olahraga, itu berpindah keyakinan adalah karena memang semula jiwanya itu kacau, ya, sekalipun misalnya kalau kelihatan kita lihat tampangnya, kalau dia buka baju dan lain sebagainya, itu dadanya, pemirsa, itu dikasih salib besar, ya, tapi tidak ada gambar Yesusnya. Tetapi walaupun begitu mungkin bisa dikatakan dia adalah Katolik, ya, karena Yesus Protestan, ya, yang ada di Austria itu hanya membentuk 5% saja. Kalah dengan Islam. Islam itu sampai 8% yang resmi, tapi biasanya akan lebih tinggi dari itu, ya. Dan walaupun di dada sudah diberi tato gambar salib besar gitu, ya, tetapi kenyataannya dia memilih Islam karena mungkin dari agama lamanya ini, Wilhelm Uth ini, ya, petarung MMA ini, tidak menemukan kebahagiaan, hatinya sangat resah, dan dia sempat frustasi hingga menyakiti diri sendiri, bahkan sampai 2 minggu sebelum masuk Islam. Ya, betapa guncangnya jiwanya itu, dan pada akhirnya dia menemukan ketenangan di dalam Islam. Ya, tetapi yang membuat bahagia itu adalah karena Wilhelm Uth itu tidak hanya mu'alaf sendiri kemudian diam, enggak. Dan ini biasanya adalah fenomena umum yang terjadi di berbagai negara di barat. Ketika orang itu masuk Islam dan sudah memperoleh satu ketentraman batin, maka biasanya orang-orang terdekatnya itu juga diajak. Atau mungkin tertarik, ya, diajak berarti inisiatif dari mu'alaf. Tetapi ada orang lain di sekitarnya tertarik. Ya, kenapa sekarang misalnya jiwanya lebih tenang, penampilannya lebih kalem dan lain sebagainya. Itu mendorong masyarakat sekitar itu tertarik, ya. Dan sekalipun stigma atau Islamofobia masih muncul di berbagai tempat di barat, tetapi kalau orang berkesempatan berinteraksi langsung dengan mu'alaf asli dari negara-negara itu, biasanya ini jauh lebih mengena dan membuyarkan semua bentuk opini stigmatisasi terhadap Islam itu. Dan apa yang kemudian terjadi adalah bahwa Wilhelm Uth tidak hanya menjadi mu'alaf sendirian, tetapi juga akhirnya ditemani oleh sang istri, Michelle Biringer, dan juga anaknya.
Dan karena itu Wilhelm dan Michelle pun akhirnya mengulang pernikahan mereka menjadi pernikahan Islam. Coba bayangkan ya. Artinya apa? Ya pemberkatan di gereja dan lain sebagainya itu dibatalkan dan ganti dengan pernikahan Islam itu. Ini kemudian menarik, dan upacara pernikahan itu sendiri dilangsungkan pada 31 Mei 2020. Ini sekedar untuk memperbaiki lah ya citra-citra yang kemudian sangat melekat pada Islam itu setelah bulan Ramadan. Ya, acara bahagia itu berlangsung di kantor pusat Federasi Islam Traiskirchen sekitar 20 km dari Wiener, Austria. Pemirsa, sebetulnya kalau kita berbicara tentang Austria, ini adalah negara paling kaya, bisa dikatakan itu. PDB per kapitanya itu sangat tinggi. Ya, mungkin bahkan bisa lebih tinggi dari berbagai negara Eropa lain, ya, sangat tinggi PDB-nya itu. Dengan jumlah penduduk ya hanya sekitar 9 jutaan jiwa saja, ya, itu Austria itu masyarakat Islamnya mencapai 8%. Jumlah yang sangat banyak. Dan 8% ini biasanya ya masyarakat ini akan membentuk suatu kekuatan politik. Itulah mengapa pemirsa memang musim semi Islam yang ada di Austria itu menakutkan konselir dari Sebastian Kurz ya, yang mengumumkan bahwa Austria akan menutup 7 masjid dan mendeportasi 40 imam yang dibayar oleh Turki melalui organisasi Dinayet sebagai langkah untuk menggagalkan Islam politik ya. Dan dalam pengumuman masyarakat paralel, Islamisme dan radikalisasi dinyatakan tidak memiliki tempat dalam masyarakat Austria ya. Bahkan pada Oktober 2018, Austria melarang jilbab untuk anak-anak di taman kanak-kanak ya. Larangan tersebut dilatar belakangi dengan melindungi anak-anak dari tekanan keluarga untuk mengenakan jilbab. Menurut seorang guru Austria, larangan untuk murid berusia hingga 14 tahun harus dianggap sebagai usia hukum agama. Dan 2019 ini juga kabinet mengumumkan bahwa mereka bertujuan untuk membuat lembaga baru yang mulai tahun 2020 memantau dan mendokumentasikan kegiatan mengenai Islam politik di negara itu. Ya, memang wajar sekali ketakutan-ketakutan kelompok-kelompok yang mungkin dibangun oleh politik sayap kanan ya, yang didominasi oleh gereja Katolik. Karena di Austria itu memang dominasinya itu ya masih Katolik itu. Walaupun bisa dikatakan jumlah masyarakatnya yang masuk ke gereja atau kemana begitu sudah tidak banyak lagi. Ya, tidak seperti dulu lah. Hampir semua negara di Eropa menghadapi perubahan musim rontok, musim gugur yang dialami oleh berbagai denominasi Kristen itu. Ya, sama, fenomenanya sama. Dan ketika mereka berinteraksi dengan Islam, ya, bersentuhan langsung dengan umat Islam, tidak hanya berdasarkan pada opini-opini yang dibangun oleh media massa yang masih anti-Islam atau para politisi seperti Sebastian Kurz itu tadi, yang sangat ketakutan pemirsa. Karena ya itu tadi, kalau fenomena-fenomenanya Islam terus berkembang, jadi misalnya dianggap ya berbagai penelitian mengatakan bahwa tahun 2010 itu Islam itu hanya sekitar 300 apa 400 ribu. Tapi sekarang itu sudah 2 kalinya. Nah, kalau 10 tahun lagi kemudian juga 2 kalinya dan mungkin jauh lebih banyak. Kalau misalnya kita melihat bagaimana Wilhelm Uth ya, yang mu'alaf, yang gambarnya sudah dibuat dalam bentuk gambar salib saja sudah bisa menjadi mu'alaf, ya bisa dibayangkan bahwa Austria yang akan datang betul-betul akan menjadi musim semi Islam dan mungkin akan menggerus dan menjadikan Katolik itu mungkin musim rontok atau mungkin hilang sama sekali
dalam waktu dekade-dekade yang akan datang. Ini sudah barang tentu sekali lagi mencemaskan para Islam politik yang dibangun melalui kekuatan-kekuatan dukungan dari kekatolikan, ya. Dan karena itu memang, dan ini memang yang terjadi di Austria itu masyarakat yang paling banyak itu dari Turki Islam. Bahkan memang tampak ada dari pemerintahan Turki melalui organisasi Dinayet. Dinayet itu adalah organisasi Islam keagamaan, ya, yang memberikan pengorganisasian atau dukungan guru-guru, imam-imam masjid dan lain sebagainya pada masyarakat Turki diaspora. Jadi semuanya dikelola dan itu akan memberikan pengaruh politik yang luar biasa, ya. Bahkan dia bisa membangun masjid di mana-mana di Eropa, di Afrika dan mana-mana. Itu Dinayet itu. Dan inilah yang pada akhirnya kemudian memang menakutkan. Tetapi siapa yang bisa membendung tentang perkembangan Islam yang ada di Austria atau perkembangan Islam yang ada di Eropa pada umumnya? Tidak ada bisa. Apalagi sekedar seorang kanselir atau perdana menteri seperti Sebastian Kurz. Bahkan politisi semua orang Austria bersatu untuk melawan Islam nggak bisa. Kenapa? Karena orang-orang seperti Wilhelm Uth dan lain sebagainya, istrinya, anaknya, orang-orang mu'alaf yang lain, itu merasakan betul ketentraman itu ketika sudah masuk Islam. Berbagai gejolak pertanyaan teologi yang membuatnya dia frustrasi, ya, untuk memikirkan bagaimana ini sebetulnya, ini Tuhan anak sudah menjadi remaja kah, sudah menjadi bapak kah, satu dari bagian tiga kah, atau macam-macam. Itu nggak mungkin bisa dipecahkan secara intelek. Nah, Islam datang dengan doktrin sederhana, tetapi sebagai ultimate confidence, ya, kepercayaan yang puncak, yang tidak bisa digoyahkan. Dan semua intelek itu akan tunduk dengan pernyataan bahwa Tuhan itu sebetulnya satu. Ya, dan itu membuat dia tentram. Ya, inilah situasi-situasi yang memang mencemaskan. Karena gelombangnya itu ya seringkali seperti deret ukur, bukan sekedar deret hitung. Ya, karena apa? Satu orang mu'alaf bisa memu'alafkan keluarganya. Dan keluarga ini bisa memu'alafkan tetangga dan teman-teman masing-masing dari anggota keluarga itu. Bagaimana enggak luar biasa? Hanya dalam waktu 10, bahkan belum 10 tahun, jumlah umat Islam itu sudah berlipat ganda. Dan dengan kecepatan informasi yang luar biasa di Eropa, di tengah kemakmuran, di mana orang kalau ke gereja yang disuguhi informasi adalah masalah pelecehan seks dan lain sebagainya, ya semua orang akan lebih nyaman untuk menjadi muslim yang hari-hari ini tampaknya betul-betul menjadi surga bagi orang-orang yang mempunyai kecerdasan normal dan kejujuran hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.